mati loh. Perikopnya. Iyalah. Ah, Bangkit lagi yang mati gitu kan, hidup. ya iya, waktu Yesus bangkit, Yesus juga bangkit di situ disebutkan. Bukan di situ disebutkan Yesus bukan hidup tapi bangkit. Masalahnya orang itu bukan dianiaya. Hah? Yang mati itu bukan dianiaya, yang bangkit itu kan. Ya kan, kalau ukurannya bisa bangkit lalu hidup lagi, itu banyak orang selain Yesus. Makanya kalaunya Yesus mati lalu bangkit, jangan Anda agung-agungkan karena banyak juga orang lain yang seperti Yesus. Apakah hanya karena Yesus mati lalu bangkit Anda tuhankan? Lebih baik Anda juga tuhankan tuh yang banyak tuh orang-orang kudus tuh. Masalahnya kan di kisahnya cerita Yesus, alur hidupnya kan tidak sama dengan yang lain. Nah, jadi makanya saya bilang tadi Bang, ke step awal dia ditangkap tentara Romawi, lalu diludahi, diseret, ditombak, ditombak sampai dia mati. Kan kayak gitu. Betul? Karena Yesus bangkit, jadi yang lain juga bangkit, kan itu maksudnya kan? Iya, di situ dia di tiang salib kagak selamat, udah. Makanya saya bilang judulnya juru selamat yang tidak selamat. Kata Anda selamat, dia bangkit. Lah, yang lain pun juga ikut bangkit, macam mana itu? Iya, masalahnya kita tadi bahas yang topik itu tadi, juru selamat yang tidak selamat. Iya, artinya Jadi apa? Saya bahasnya itu dia selamat nggak dengan tentara Romawi itu aja dulu. Selamat. Oh, kalaunya dia selamat nggak disalib gitu? Disalib. Loh, kalau disalib dia mati metong Bang. Hidup lagi. Beda lagi cerita hidup lagi itu. Artinya kan dia udah mati metong gitu, nggak selamat dulu, di situ kuncinya. Itu. Nah kalau hidup lagi, saya kasih perbandingan. Banyak orang yang hidup juga selain Yesus. Kalau aku dibunuh, mati dibunuh, aku hidup lagi, aku selamat enggak? Enggak. Selamat. Mati. Kalau aku masih hidup lagi. Mati ente. Gak ada. Di mana ya selamatnya? Ente itu mati, di mana selamatnya? Iya. Selamat. Gimana sih? Gini Bang ya, gini. Saya contohkan diri saya. Saya hidupkan, lalu saya dibunuh orang mati. Hidup lagi. Lalu saya mati, setelah mati saya hidup lagi, kan kayak gitu. Apakah saya selamat dari kematian? Kagak, metong saya. Selamat. Enggak selamat saya dari mati, enggak selamat. Selamat. Itu kan selamat lagi. Jadi kayak gini, itu maksudnya juru selamat yang tidak selamat. Kagak kencang abang ini bantahannya. Saya mau cari data ya Kristen yang mengatakan Yesus selamat dari tentara Romawi gitu. Biar bisa membantah judul saya. Selamat dari tentara Romawi. Dia kan ditangkap. Iya, ditangkap, nggak selamat dia. Masalahnya di akhirnya itu hidup. Ya, akhirnya dia hidup. Tapi sewaktu dia ditangkap, dia selamat nggak di tiang salib? Ditangkap, dibunuh. Nah, dibunuh tuh selamat kagak? Hidup lagi, selamat. Iya, bentar, yang dimaksud dibunuh itu selamat gak? Selamat. Loh, kok dibunuh selamat ya teman-teman? Kenapa nggak selamat? Kalau dibunuh ya mati, metong Bang, metong. Kalau dibunuh itu metong, pasti mati, nggak selamat. Aduh. Kecuali Yesus itu mati dibunuh dan tidak hidup lagi, dia tidak selamat. Jadi ya kalaunya Yesus mati lalu bangkit kembali ya, bukan kalau seperti itu tolak ukur kalian menuhankan Yesus, maka kalian juga wajib menuhankan orang-orang yang mati lalu bangkit yang dari kubur ya, yang di Matius tuh. Jangan cuma Yesus gitu, karena berbarengan dengan Yesus bangkitnya. Gimana Bang? Ayo,
Ayo. Itu kan selama dari sisi kemanusiaan dia Dari sisi kemanusiaan. Kenapa Ya. lagi dari sisi kemanusiaan? Yesus tidak tercela dan hidup suci. Baik, kalau dari sisi kemanusiaan yang di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Berarti Tuhan mati. Tidak hidup. Nah, kok tidak? Kan yang di tiang salib itu Tuhan. Tuhan disalib mati. Saya tanya Tuhan mati gitu. Kagak katanya. Begini ceritanya. Ini kayak gimana nih pola-pola Begini pikir ceritanya. abang ini? Teman-teman gimana saya nggak stres saya bilang ya. Bukan Ada. Anda salah paham. Cara berpikir Anda yang salah akibat baca buku sesat. Akhirnya pengetahuan Anda sesat. Iya, kayak saya tanya satu-satu bang, biar abang biar saya ngerti gitu. Yang ditangkap tentara Romawi yang disalibkan itu, ya Tuhan atau manusia? Manusia. Bukan Tuhan. Begini ceritanya, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Mana dalilnya ngaco kayak gitu? Gak pernah saya temuin di Bible Anda di kitab Kristen dia 100% manusia 100% Tuhan, gak ada kayak gitu. Iya. Ngarang sendiri Anda 200% itu. Memang di Alkitab, di Bible tidak ada yang dikatakan demikian. Ngomong yang ada lah bang. Kalau nggak ada gimana? Abang ngomongin yang kagak ada, ngomong yang ada dong. Supaya cara berpikir Anda biar nggak lari kemana-mana. Kayak gimana? Saya mau tanya, jawab dengan jelas bang. Jawab dengan jelas. Di tiang salib itu ya, dia itu Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Dua-duanya. Ya. Jadi yang Yesus yang disalib itu, yang jasad disalib itu rohnya Tuhan gitu. Maksudnya? Dalamnya di dalam jasad Yesus itu jasad Tuhan, roh Tuhan. Jasad. Udah aku bilang tadi, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, berarti kalau 100% manusia, 100% Tuhan, waktu dia di tiang salib lalu mati, berarti Tuhan mati. Tidak. Nah, kan? Katanya tadi Tuhan yang disalib. Makanya Macam mana ini abang ini? Puyeng saya. Aduh. yang mati itu jasadnya, tubuhnya. Jasadnya yang mati. Ya. Terus rohnya? Kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya Tubuhnya. ini bukan Tuhan. Bukan. Oh, berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan gitu. Tadi kan Katanya Tuhan yang datang nebus dosa. Ternyata yang nebus dosanya yang bukan Tuhan pula. Tapi jasad manusia bang. Macam mana makanya ini? tadi aku bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya, ngarang itu. Karena Yesus kan manusia, dia juga Tuhan. Makanya kan Yesus kan di Alkitab kan, di Bible dikatakan bahwa Firman yang menjadi manusia. Aduh, kalian itu berarti nganggapnya bang Yesus itu manusia jadi-jadian jadinya. Iya, manusia jadi-jadian, manusia jadi Tuhan, atau Tuhan jadi manusia. Saya bertanya, kata abang, Tuhannya nggak mati, jasadnya aja yang mati ya di tiang salib itu. Berarti kalian ditebus dosanya oleh yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena yang mati itu bukan Tuhan. Gagal penebusan dosa jadinya. Makanya jangan baca buku sesat, akhirnya pengetahuannya sesat. Di mana buku sesat? Itu kan sejarahnya kayak gitu. Macam mana abang ini? Akibat baca buku sesat, Pak Ustadz jadi pengetahuannya sesat. Kan kayak gitu. Aduh, bang, Yesus itu bang, ya coba Anda baca di Mazmur 91 ya. Betul. Yesus itu dia tidak bisa dicelakai.
Nggak bisa, apalagi sampai disalib. Karena dia apa? Dijaga malaikat. Baca Mazmur 91 tuh. Nah, nggak bakalan dia bisa disalib. Kenapa bang bengong? Kenapa nggak bakalan disalib kalau itu yang sudah tertulis? Kalau Bang, itu juga tertulis di Mazmur. Yesus itu tidak yang tersalib itu. keinginannya. Karena apa? Yesus itu Karena itu yang terinjak. sudah Gini bu, ditakdirkan, kenapa tidak disalib? gini. Karena nubuatan Yesus itu dia terinjak batu aja nggak boleh gitu. Nggak boleh. Terinjak batu aja nggak boleh karena dia dijaga oleh malaikat. Apalagi sampai ditangkap mimpi. Nih saya kasih nih sama ente ya. Kagak baca kitab ente sih. Jadi pajangan aja di rumah. Nih. 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 Orang dalam lindungan Allah ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan yang busuk. Dan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, nih ya. Lalu ya, tetapi di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ingat nih, ya. Orang ini tidak akan tertimpa celaka. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dia hanya nonton aja dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab, nih ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Diinjak batu aja Yesus itu kagak boleh bang. Apalagi sampai ditangkap orang. Itu nubuatan Yesus. Nggak boleh dia itu, nggak boleh kena celaka gitu nubuatannya. Pak Ustadz ngarang. Suka-sukanya aja nafsirkan. Ini di mana nih? Ini diulangi iblis loh ketika Yesus nih ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini di mana nih? Matius 4 nih bang, ya. Tuh, Matius 4 ya. Ngapain pula? Nah, nih. Apa kata iblis? Apa kata iblis sama Yesus? Nih ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Ayo. Jujur iblis nih, tahu dia kitab Mazmur iblis itu, bahwa Yesus itu nggak bisa dicelakai gitu. Nah, makanya saya bilang Yesus itu nggak bakal bisa dicelakai, sampai ditangkap pun nggak bisa. Keinjak batu aja nggak bisa dia dilindungi malaikat gitu. Apalagi sampai ditangkap tentara Romawi. Wah, gitu bang. Ketawa, bisa dibantah nggak? Itu data loh ya. Yesus itu nggak pernah disalib, dia selamat. Yang disalib itu adalah penyesat. Makanya Pak Ustadz sering baca buku sesat, akhirnya pengetahuannya sesat. Masa saya baca buku ini, ya Alkitab Anda dibilang sesat katanya. Dari mana pula Yesus? Iya. Hah? Alkitab mana? Lah, ini saya baca yang di kitab Anda tadi. Saya lihatkan lewat HP.
Yesus memang disalib di Alkitab. Kata kitab Anda dia nggak boleh terinjak batu. Kita Ayo. mungkin kitab yang lain. Loh, Itu kok kitab yang lain? sesat. Anda buka kitab Anda dah, ambil di rumah. Buka Mazmur Aku sudah 91. baca bahwa Yesus disalib. Coba buka Mazmur 91 kitab Anda di rumah. Dah. Ngapain dibaca kitab Mazmur? Nah, Itu bukan menceritakan kisah Yesus. inilah malas baca kitabnya sendiri. Jadi makanya Itu kagak kan tahu. kitab Mazmur syair. Makanya kata iblis, Yesus ya, tentangmu ada tertulis, jika engkau betul-betul anak Allah, maka jatuhkan dirimu dari atas bukit ini, ya, karena Allah akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa dicelakai, kata iblis. Apalagi sampai ditangkap tentara Romawi. Emangnya, Iya. emangnya begini. Emangnya kita mengatur Tuhan bagaimana caranya? Hah, mengatur Tuhan? Siapa yang ngatur Tuhan? Ente yang ngatur Tuhan. Bagaimana caranya? Emangnya kita yang mengatur Tuhan? Aduh, apa pula hubungannya dengan mengatur Tuhan? Berapa botol sih minum, Bang? Abang tadi kan masalah diinjak di apa batu, diinjak batu nggak bisa katanya. Ada malaikat menjaga. Emangnya kita ngatur Tuhan? Itu kan syair Salomo, puisi yang ini kan tertulis di kitab Anda. Masa Anda nggak percaya juga sih? Itu bukan cerita kisah Yesus, Pak. Heran saya. Mazmur yang tadi yang sebutkan tadi. Iya, di kitabnya cerita tentang Yesus di Mazmur itu nggak percaya dia. Itu bukan cerita tentang kisah Yesus. Aduh, Anda pelajari dulu deh, Bang, ya, kitab Anda. Abang salah apa? Baca. Aduh. Baca buku. Nih, Bang, nih kitab Anda ini ya ada rentetannya, Bang, ya, nih, ya. Saya kasih tahu sama Anda nih, ya. Perhatikan betul-betul. Ini Matius 4 kan? Ya. Nah, mana tadi? Matius 4 ya. Ya. Nih, satu ya. Referensi Anda itu ada di kitab Anda ini. Nih, ya. Nih, ya. Sabar. Nih. Tertulis di mana? Kata iblis ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Bang, di mana tertulisnya? Nih, ya, kita pencet nih ya. Nih. Nih, bentar, perhatikan. Nih. Di mana tertulis? Mazmur 91. Masalahnya kita Jadi Mazmur itu, Bang, adalah untuk Yesus. Yesus itu kagak bisa disalib, kagak bisa dicelakai. Tapi tadi yang kau apa? Bukan di Mazmur. Iya, tertulisnya di Mazmur. Kita yang ngatur Tuhan. Itu kan iblis. Kita rupanya yang manusia. Apakah manusia yang mengatur Tuhan? Ya kagak. Apakah manusia? Apakah malaikat yang mengatur Tuhan? Kagak. Tuhan yang mengatur semua. Logika aja kita berpikir. Iya, makanya logika aja kita berpikir. Kalau Tuhan yang mengatur, Yesus tidak akan tersalib, tidak akan terantuk batu. Mau kayak gimana? Hayo, dia sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan. Mau Anda atur Tuhan gitu? Nggak mungkin kan? Udahlah Pak Ustadz. Itu kan pencobaan iblis waktu di gunung, waktu di bukit. Wah, oleng abang. Abang oleng. Bang, ada lagi yang mau Anda sampaikan? Nah, ini Kristen yang lain banyak di bawah nih yang antri ini. Aku cuma menyampaikan kepada pemirsa, kawan-kawan dimanapun berada, jangan mau membaca buku sesat, sebab iya. pengetahuan Anda nanti sesat. Iya, jangan baca buku sesat nih ya. Belajarlah kepada ahli kitab.
Oh. Udah? Belajarlah kepada ahli kitab. Iya. Jadi yang kalian baca itu jangan dipercayai 100%. Nih. Jangan percaya ya. Itu kok. Jadi banyak buku-buku sesat. Iya. Tepuk tangan. Kalau Pak Ustadz ini sudah baca buku sesat. Iya. Oke dah bang. Kawan-kawannya pun sesat. Iya terserah abang udah ya oke. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you atas diskusinya. Nanti naik lagi ya bang ya. Selamat malam. Saya yang sesat katanya. Baca Bible itu ya teman-teman sesat katanya. Jangan percaya kan kayak gitu ya. Bentar nih Laskar Kristus ini. Arif Bulo atau bukan ini? Selamat malam. Malam, silakan open camnya. Ya, gimana? Oke, thank you. Ya. Apa yang mau kita diskusikan, Bang? Terserah bang. Mau tema apapun saya jabanin. Ya, tadi saya menarik tuh bang di Mazmur tadi bang. Mazmur 91 bang. Iya. Itu di mana nubuatannya tentang Yesus di situ bang? Nah, coba nih perhatikan ya. Nih saya kasih datanya ya. Silakan. Ini kan saya pakai aplikasi Bible ya. Oke. Iya. Matius 4. Oke ya. Nih nomor 6. Bunyinya kayak gimana? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Referensinya di mana ini tertulis? Mazmur 91 kita baca ya. Mazmur 91 nomor 11 nih ya. Nih. Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Itu nubuatan tentang Yesusnya di mana bang? Itu kan ya ini membicarakan tentang Yesus. Itu kan tentang malaikat yang melindungi itu bang. Baca ayat 11 ya bang. Coba ini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Iya. Coba baca perikopnya. Segala jalanmu. Ya, perikopnya dalam lindungan Allah. Iya, dalam lindungan Allah, betul. Jadi siapa yang dalam lindungan Allah itu? Iya, dalam lindungan Allah. Abang juga dalam lindungan Allah gak? Iya. Ya, jadi iya bang. Oke, nah jadi apakah di sini Anda mau bilang iblis atau catatan Matius ini salah? Catatan Matius itu benar. Nah, di ayat 11-nya. Coba kan cocokkan di ayat 6-nya. Di ayat 11-nya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Iya, betul. Sama dengan Mazmur. Berarti kan yang sama itu kan di ayat 11-nya. Betul gak? Iya, sama dengan Mazmur ini. Iya, berarti bukan nubuatan Yesus, gimana sih? Loh, ini nubuatan tentang Yesus. Iblis berkata di catatan Matius. Jadi gini ya kawan-kawan, Matius itu udah terjadi. Itu kan malaikat kan mengetes Yesus di situ. Jadi Anda mau bilang salah Bible Anda ini? Itu nggak salah, tapi di ayat 11-nya itu tentang sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, Bang. Bang, ini berbicara iblis mencobai Yesus. Kata iblis ada tertulis tentangmu Yesus. Bagaimana tertulisnya? Di mana tertulisnya? Ini kitab Anda. Referensinya di mana? Di Mazmur 91. Yang ayat tadi ada tertulis tentangmu, coba. Coba di mana coba? Nih ya. Nih. Sabar. Nih. Mana? Nih ya, nih. Ada tertulis, kemudian nih. Ada, iya, baca lengkap dong. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Nih di mana nih? Tertulis apa? Nih Lukas 4 pakar 4 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis. Ada tertulis di mana? Nih ada tertulis di mana? Enggak, coba baca lagi. Di Mazmur 91. Baca ulang lagi, tertulisnya. Baca
Baca ulang lagi. Ya, Ya, baca ulang lagi. Ya, baca ulang baik. lagi. Nih ya, kamu lalu berkata ya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, kata iblis ya. Ada tertulisnya mengenai apa itu? Mengenai engkau, Ya, tentang akan Yesus, memerintahkan malaikatnya dan Nah, berarti akan stop berarti yang memerintahkan malaikat siapa? Yesus. Bapak. Yang mengenai engkau, ia yang di akan sini memerintahkan. dicobai adalah Yesus. Kayak gimana sih? Iya, tetapi kan yang di situ kan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mengenai Iya, itu siapa, engkau, Pak? iya yang dimaksud ini adalah kepada Tuhan. Iya. Oke, Matius Kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Matius 4 berapa? Kepada Coba? Allah. Tuh. Berapa itu? Ayat Matius 6 ya, 4. saya buka. Baca Oke, satu perikop. Sebentar, Matius 4 ayat 6. Buka sebentar. Ini di sini jelas ya, jika engkau anak Allah, siapa yang dimaksud ia oleh iblis? Allah. Jika mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Ianya di situ siapa? Allah nih. Sebentar, saya buka ya. Ya. Gak usah kau pelintir-pelintir kitab kau. Ya. Saya nggak pelintir loh. Di sini saya membuka loh. Bagaimana ya mestinya? Matius berapa itu? Matius 4 ayat 6. Oke, sebentar. Engkau di sini Yesus. Ia di sini Allah, ya. Nah, gitu. Ianya di situ Allah mana, Bang? Di situ nggak ada ianya itu Allah, Bang. Iya. Engkau Di ya, sini engkau iya. di sini kan baca lagi. Lalu berkata kepadanya, nyanyi siapa? Yesus kan? Lalu berkata kepadanya, Yesus, ya betul. Oke. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, kata iblis. Ya, Oke, koma. Sebab ada tertulis, ya, mengenai engkau siapa? Yesus lagi kan? Dia bicara dengan Yesus, iblisnya. Ya, nah ianya itu siapa? Iya di sini siapa? Allah. Ianya siapa? Di mana di situ ianya Allah, Bang? Coba tunjukkan bahasa aslinya. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini referensinya ya, dapat kita lihat tertulis di mana ya teman-teman. Ya, itu kan dikatakan oleh Bibelnya sendiri di Mazmur 91 ya. Gini bang, itu di Mazmur 91 kan referensi malaikat akan melindungi, Bang, akan memerintahkan, Bang, bukan tentang Yesus, Bang. Gimana sih? Nah, oh jadi ini salah. Bukan salah, abang yang salah ngucapinnya. Bukan ini referensinya mengarahkan ke Mazmur 91 loh, kitab Anda. Coba gini, kata-katanya sama gak? Sebab malaikat-malaikat sama. Nah, ya makanya mari kita baca nih, mari kita baca ya. Nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu supaya engkau dijaga nih ya. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Sama dengan Mazmur. Mazmur 91 11 coba sama gak? Iya, buka dari situ. Ya, ini udah saya buka. Saya udah buka. Banding sama yang di layar saya. Sebentar. Saya buka ya. Ini kok saya heran dengan kalian ini. Kok kitab kalian sendiri aja kan mau kalian pelintir gitu. Heran saya. Iya, aneh Kristen ini loh teman-teman. Kitabnya sendiri aja mau dipelintirnya. Bukan aneh, cuman Ustadz menyambung-nyambungkan ayat. Di sini ayat 11-nya. Bukan saya yang menyambungkan ayat, perhatikan di layar. Yang menyambungkan ayat ini adalah lembaga Anda. Ayat 11. Ini ayat 11-an ya, saya baca nih. Sebab malaikat akan perintahkan, sama gak? Coba Ustadz buka tadi ayat tadi. Sama gak? Sama. Ya udah, berarti bukan buat tentang berarti Yesus akan dilindungi oleh Tuhan.
Loh, Yesus ya, akan ya, dilindungi dilindungi, oleh tapi Tuhan. konsepnya itu, Kata iblis Tat. mengenai Yesus, Iya. mengenai engkau, Oke. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Iya. supaya kamu Nah, jangan tapi- terantuk batu. Nah, yang mengarahkan gini, ke Mazmur itu siapa? referensinya Lembaga itu Anda, di Mazmur. Bang. Yang mengarahkan ke Mazmur Loh, ini iya, lembaga Anda. iya, iya, iya. Nih, lembaga Anda sendiri, Iya, kitab Anda. Udah betul. Iya. Itu kan konteksnya yang malaikat itu tadi gimana sih? Ya iya. Konteksnya malaikat itu dia, Iya, dia betul. menyamakan malaikat itu bukan tentang nubuatannya Yesus. Ya iya, artinya Yesus di sini terantuk batu aja nggak bisa. Ya, Kata siapa nggak bisa? lah karena ada tertulis di Mazmur 91 dia tentang tidak malaikat, akan bisa tentang malaikat. terantuk batu. Iya, yang sama gak dengan ayat 11 ini saya tanya. Nah, di sini Mazmur ini judulnya apa? Judulnya apa Mazmur? Judulnya Dalam apa, lindungan Mazmur? Allah. Nah, dalam lindungan Allah itu siapa? Manusia atau siapa? Ya siapa? Nah, manusia. Seseorang yang dimaksud di situ, makanya dibaca. Lah, manusia. Siapa yang dalam lindungan Allah tuh? Bagaimana sih? Coba kita baca ya di Mazmur 91-nya ya teman-teman ya. Ya, silakan Nih baca. ya. Orang yang dalam lindungan Allah. Nih orangnya, orang yang duduk ya. Artinya satu orang ya. Silakan baca. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Langsung aja nih ya. Orang. Yesus Orang. mana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga segala engkau di jalanmu. Jadi Allah Gimana akan Yesus memerintahkan malaikatnya untuk menjaga orang itu. Ya orang itu kan siapa? Manusia tuh Ya Yesus. orang itu siapa? Makanya Ya, ternyata manusia. Gimana sih? bukan manusia ini ya. Nih Loh, bukan manusia manusia. keseluruhan. Bukan manusia manusia. keseluruhan, tapi ternyata manusia itu adalah Yesus ya. Di mana? Coba di mana di situ kata Nih, manusia itu Yesus? nih. Lalu berkata nih ya, kepadanya, jika engkau anak Allah ya, Itu Matius, jatuhkanlah dirimu ke bawah, jangan sebab balik lagi. ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan Itu- mereka akan menatang itu- engkau di atas itu tangannya supaya Matius, kakimu jangan terantuk kepada batu. Nih, Itu Matius, coba di Mazmur tadi, ya. di Mazmur tadi. Coba di Mazmur tadi di mana tulisan Yesus di situ? Udah bang, nggak ada bantahan lagi, udah itu. Loh, Karena gimana sih? yang ini yang mereferensikan lembaga Anda dan mengarahkan kitab Anda sendiri. Iya, memang Terus referensi lembaga Anda mau saya. lawan kitab Anda? Enggak, cuman di Mazmur tadi tulisan Yesus itu mana coba saya tanya. Tanyalah sama lembaga Anda. Gimana? Iya ya. Kenapa sih? Kenapa? Anda kan mencari di Mazmur kritik gitu lembaga Anda karena dia mengarahkan ke Mazmur. Loh, itu lembaga. Cuman Anda aja. Kayak gimana? Anda Saya aja yang- saya herannya gini, Bang. Ya, sudah diarahkan oleh Bible Anda, ya, sudah diarahkan oleh buku Anda, sudah diarahkan oleh lembaga Anda, masih Anda bantah juga. Bukan ngebantah. Heran saya, betul-betul ngebantah. heran dengan Kristen ini. Bukan ngebantah. Betul-betul Bang. heran saya, Bang. Bukan ngebantah, tapi abang di situ mencocomologi, Bang, namanya, Bang. Bang, saya tidak mencocok logi. Yang mengarahkan saya ke Mazmur itu lembaga Anda. Iya, cuman yang mengarahkan itu tentang perlindungan malaikat loh, Bang. Gimana sih? Iya. Tentang perlindungan malaikat yang dimaksud adalah Yesus karena lembaga Iya. Anda mengarahkannya. Di mana yang dimaksud dengan Yesus, Bang? Lah, tanyalah lembaga Anda, protes sana. Yaudah gini. Kenapa saya yang disalahkan? Saya mengikuti dari mana ke mana, step by step, ya kan arahnya gitu. Saya nggak menyalahkan Abang. Heran saya. Tapi heran. Abang cocomologi, Bang. Itu namanya. Bukan saya yang mencocok logi, berarti lembaga Anda cocok logi gitu. Oke, gini, Bang. Gini. Saya Bentar, boleh bertanya nggak, Bang? kalau Anda bilang ini cocok logi, berarti lembaga LAI cocok logi. Loh, itu kan sama dengan ayat 11 tadi loh. Yang dicocomologinya itu ayat 11, tapi bukan Ya, tentang berarti Yesus. LAI ini cocok logi gitu. Iya, tapi bukan tentang Yesus. Ya, berarti LAI cocok logi. Tapi bukan tentang Yesus yang Ya, Anda bilang tadi. enggak, ya terserah Anda itu, tapi LAI ini cocok logi. Loh, itu kan ayatnya sama, benar gak? Lah, ini kan LAI yang mengarahkan ke Mazmur 91. Iya, yang mengarahkan tentang perlindungan malaikat tadi loh, Bang. Bukan tentang Iya, Yesus perlindungan tadi. ke malaikat diarahkan LAI ke Mazmur 91. Iya, sebab di situ kan Yesus kan sedang dicoba oleh iblis. Iya, Gimana sih? iya. Berarti Iya, yang terus? cocok logi LAI ini gitu. Loh,
Kok LAI bagaimana sih Lah. Bang? Coba abang bilang ayatnya. Kan Oke, yang oke. mengarahkan dari Matius Begini, 4 begini. mengarahkan ke Mazmur 91 itu adalah LAI bukan saya. Iya betul, memang LAI. Ah, terus? Saya akuin LAI. Cuman itu memang LAI itu mencocoknya itu dengan maleknya Bang, bukan Ya bukan berarti Yesusnya. jangan Anda bilang saya Oh, iya, LAI kepada lah Anda malaikat. protes. Ini ngomong dari tadi cuman kayak bukan gitu. tentang Silakan Yesusnya Anda ya, Bang, protes ya. LAI Bang, jangan saya. Bukan tentang Yesusnya ya. Aduh, kenapa abang panik banget gitu? Saya nggak protes LAI Bang. Iya, Oke. makanya Oke, saya gini, Bang. bilang Saya jangan boleh bertanya abang nggak, Bang? komplain sama saya karena yang mengarahkan itu LAI. Oke. Kayak gimana? Kan nggak salah saya. Abang malah mengatakan, oh ini Ustadz Yusuf ya cocok logi ya. Loh, kata siapa cocok logi yang mengarahkan ke situ LAI? Macam mana? Ngelak tuh. Aduh, ngelak teman-teman ya. Bang, nah hilang Roh Kudus abang. Bang, aduh, hilang rupanya. Iya loh teman-teman ya, nih ya. Masa saya yang cocok logi? Coba perhatikan ya teman-teman. Sekali lagi nih ya, nih saya perhatikan ya. Yesus itu tidak tersalib ya. Ini Matius 4 ya teman-teman ya. Percobaan di padang gurun Matius 4 ya. Ya ini terjemahan LAI ya yang saya pakai. Nah nih ya. Di 6 ini lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini kan ada tertulis nih ya. Nih ada tertulis. Tertulisnya di mana? Diarahkan LAI. Ini bintangnya nih. Di mana tertulisnya kata LAI? Mazmur 91 ya. Nih gitu. Mazmur 91. Kacau. Iya. Kayak gimana? Aduh.